turunan popok begitu mi kapang. Ya, Neymar. Selamat malam Neymar. Ya, selamat malam. Dari Kristen Bang? Ya, saya Kristen. Ya, temanya ini Bang. Siapa Nabi Kristen? Nabi Ya. Paulus. Ini. Nabi Musa. Banyaklah. Nggak usah ke nabinya agama lain bang, kan yang ditanya agama Kristen aja. Jadi nabinya Kristen Paulus. Betul. Yakin Anda bang? Nabinya agama siapa kalau gitu? Itu agama Yahudi bang. Jangan klaim nabinya orang, nggak bagus. Sekarang kau pakai nabimu aja. Nah, jadi nabinya Kristen itu Paulus kan? Ya. Terus Nabi-nabi nabi palsu yang datang nyamar seperti serigala, nyamar seperti domba yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Matius 5 nomor 5, Matius 7 nomor 15. Lurusin dulu kalau ada masalah Kristen. Berisik kali Bang Neymar ini. Waspadalah kepada serigala, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar. Nabi palsu datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Anda mengakui Paulus tadi nabi, serigala buas. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin adalah berlaku seperti serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Mati ya. Terus dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Muridnya memanggil aku Tuhan, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Wih. Nabi Paulus punya murid. Kelakuannya ada aja. Ya, Bang Jemi. Malam. Malam. Suara bagus. Kristen Bang? Kristen. Ya, tapi suara Anda feedback Bang. Oh, feedback ya, maaf. Iya. Dan noise-nya dimatiin Bang. Oke. Udah, cek. Udah, bagus ya? Aman. Bagus. Kan? Malam semuanya, Bang Juma malam. Malam juga. Benarasi terus orangnya udah turun kok. Ya makanya aku diam. Salam kenal ya Bang Jemi ya. Iya Bang. Siap. Temanya apa nih Bang Juma malam ini? Tuh. Kristen nabi siapa? Siapa Nabi Kristen? Banyak lah Bang. Siapa Nabi Kristen? Gurunda bukan Kristen, Nabi siapa? Oh iya, sorry. sorry. Berani nggak marahin Gurunda itu dia udah salah loh tadi. Berani? Gurunda salah. Mirip kayak santri ngelawan ustadznya aja. Nabi Kristen ya semua yang diakui di Alkitab Bang, di Bible Bang. Siapa itu? Ya mulai dari Nuh, Abraham, Isa, Yakub, sampai ke ya termasuk mungkin Yesus juga. Yaitu nabi-nabi yang diimani oleh orang Kristen ya. Iya. Tapi mereka diutus untuk kaumnya masing-masing kan gitu. Iya betul. Kalau berarti cuma diimani doang. Nah yang saya tanya, yang spesial mengajarkan kekristenan, nabi mana? Yang spesial mengajari Kristennya, yang benar-benar mengajari ajaran yang sekarang dianut sama orang Kristen gitu ya Bang ya? Iya betul. Berarti ya pilihannya cuma dua, antara Paulus lalu Yesus Al-Masih Bang. Kalau Yesus kan tidak mengajarkan menyembah Yesus. Emang enggak.
Nah, berarti nabinya Kristen tinggal satu tuh, Paulus. Ya sebenarnya bukan Paulus aja sih. Kalau dalam Siapa? kami itu kan, kalau dalam kami kan posisi Paulus nggak terlalu tinggi lah, masih kalah sama 12 rasul yang lain lah. Tapi 12 rasul lain tidak ngajari kekristenan, saudara. Ngajarin lah, Bang. Siapa? Nah sekarang kayak model Petrus, abang bilang Petrus nggak diutus buat orang di luar Yahudi kan? Kan Dia dipesan sama Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kan begitu. kota-kota lain betul. Abang juga tahu kan bahwa Petrus itu sampai di kota Roma kan? Nah, berarti dia udah tersesat berarti. Karena berarti dia muridnya itu durhaka. Kan Yesus berpesan jangan kau ke bangsa lain kecuali ke bangsa domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Nah, Yesus berpesan tuh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, kan gitu. Terus kemudian Yesus juga berpesan bahwa Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Berarti kalau Petrus itu sampai kemudian ke Roma, berarti dia termasuk orang pilihan yang disesatkan oleh Kristus palsu. Karena yang asli mengajarkan jangan ke bangsa lain. Yang masalah abang dulu pernah sama saya bicara mengenai aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel ya. Iya. Tapi ada kemungkinan murid-muridnya disesatkan oleh Kristus yang datang setelah Yesus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, maksudnya murid-murid pilihan. Termasuk orang pilihan enggak Petrus? Termasuk. Masuk enggak dalam kategori sebagai calon untuk disesatkan oleh Kristus Yesus palsu? Termasuk. Kalau Anda hari ini mengatakan Petrus murid Yesus yang asli kemudian ke Roma, berarti dia menggenapi nubuatan gurunya. Ketika gurunya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 17, nomor 70. Bukankah kalian yang 12 ini aku yang memilih? Tapi satu di antara kalian itu iblis. Nah, berarti 12. Itu kan, maaf Bang, itu kan konotasinya buat Yudas Bang. Iya, maksudku Yesus memilih 12. Termasuk Petrus. Nah, di data Matius 24 nomor 24, di situ murid pilihan termasuk Petrus bisa disesatkan. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau ada pernyataan saudara Kristen, Petrus itu sampai ke Roma, berarti menggenapi. Sebab Yesus mengatakan Kristus palsu, Yesus palsu akan datang menyesatkan murid pilihan. Maaf Bang, boleh saya ngebantah ya sama Bang semuanya. Silakan. Seakan-akan abang itu mengecilkan gitu, merendahkan peranan ke-12 rasul. Ke-12 rasul karena kita anggap 12 rasul ya, karena Yudas sudah diganti oleh Matias kan. Seakan-akan gampang banget. Ke-12 rasul ini dengan mudahnya ditipu oleh seorang yang bernama Saulus yang kemudian bertobat lalu
dia menggunakan ajaran-ajaran baru. Bukankah abang juga tahu bahwa ketika 3,5 tahun mereka ber-12, dan tentunya bukan 12 orang itu aja kan, ada 70 murid yang lain dan beberapa ratus orang lain kan. Abang seakan-akan mengatakan bahwa gampang banget nih mereka ini yang sudah 3,5 tahun lebih bersama-sama hidup dengan Yesus siang dan malam, dibodoh-bodohin sama seorang guru palsu atau Mesias palsu bernama Paulus yang mengaku bernama Paulus. Kan tidak semudah itu Bang. Kalau kita secara logika dan secara iman juga tidak mungkin seperti itu. Lah itu nubuat kan? Kan gimana ceritanya ya? Ada nubuat. Maaf, betul. Abang, saya selalu dengar abang. Tapi itu kan mengenai Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan secara baik, itu ditujukan bukan untuk Paulus tentunya ya. Dan juga pastinya bukan buat Nabi Muhammad juga. Itu untuk kalau abang mengingat bahwa di awal-awal kekristenan itu banyak sekali aliran-aliran sesat. Ada deisme, ada gnostik, lalu ya yang sekarang nanti berubah jadi SCT atau JO lah sekarang. Justru perkataan itu kan menunjukkan untuk mengatakan untuk hal seperti itu Bang. Justru kami yakin banget bahwa ke-12 para rasul itu memberikan ajaran Yesus yang sesuai dengan perkataan Yesus yang mereka alami, mereka rasakan, mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan tidak mungkin seorang Paulus yang, kalau kita secara logika lah, kita nggak usah pakai iman, secara logika seseorang yang baru, yang disebutnya seorang Yahudi juga dari suku Benyamin, yang dikatakan murid dari Gamaliel, lalu bisa dengan mudahnya melangkahi jalurnya dari kepala ke-12 rasul. Saya rasa nggak mungkin secara logika juga Bang. Silakan. Iya, jadi gini, ketika saudara mengatakan bahwa murid-murid Yesus mengajarkan ajaran yang kemudian ada sampai diri Kristen hari ini, tapi faktanya apa yang bisa kita lihat di dalam diri Kristen sebagai ajaran Yesus ketika Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel? Kan nggak ada. Agak Apanya? berbeda ya Bang, berbeda ya. Iya, berbeda. Jelas itu. Pola bertuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan 1 dalam 3, 3 dalam 1. Itu aja dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya setara sehakikat dengan Tuhannya. Nggak ada. Nggak ada itu. Justru permasalahan akan muncul ketika kemudian saudara Kristen yang datang belakangan menjadikan Yesus yang anak Maria ini sebagai Tuhan. Sedangkan yang mereka diajarkan oleh pembawa agamanya adalah benar-benar mentuhankan oknum yang keluar dari tanah. Bukan yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Lalu kemudian ketika ketidakberdayaan mempertuhankan yang keluar dari perut bumi ini, di hadapan orang-orang Islam untuk dipertanggungjawabkan ketuhanannya, maka melempar kepada pernyataan di mana yang diusung kemudian adalah anak Maria. Kan lucu. Sedangkan anak Maria, kesimpulan ajarannya Yohanes 17 nomor 8. Kita nggak bisa tawar-menawar di situ, nggak bisa kita. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang percaya ini mau nggak menuhankan Yesus? Apa gila mereka ini? Mereka percaya Yesus ini utusan Tuhan, marilah kita tuhankan. Nggak mungkin kan? Berarti mereka gila berarti. Apa yang diajarkan kemudian oleh Yesus
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, mereka percaya. Tuh, mereka percaya bahwa apa? Kau Tuhan atau utusan Tuhan? Bahwa engkaulah Tuhan, Bapa yang mengutus aku. Berarti kedatangan guru kita dengan membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu karena dia utusan Tuhan kita. Apa buktinya pernyataan saya ini? Sedikit lagi. Anda baca khotbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel. Nah, saudara Kristen kan nggak dipanggil di situ. Orang Israel harus tahu. Yang harus tahu siapa? Orang Israel. Kristen harus tahu nggak? Enggak. Bahwa yang kumaksudkan adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Kenapa emang? Seorang yang ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda yang dahsyat yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Oh iya. Nah, Yang berarti ngirim dia itu ini cuma yang ngirim dia itu, yang utus dia tuh, dia manggil siapa ya? orang Yahudi memanggilnya Bapak. Oh, bukan Yesusnya. Yang mengutus Yesus itu memanggil dia siapa? Bapak. Oh, Bapak. Oh, bukan Allah kan? Nikodemus jangan Bukan. masuk Justru dulu, karena biar itu saya Gurunda heran sama Bang kenapa James. orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah. Makanya saya heran. Silakan nanti saya sambung lagi. Silakan Bang Niko. Silakan. Anda membantah kitab Anda sendiri, bertaburan kata Allah dalam kitab Anda. Bukan membantah. Kita kan harus ada knowledge learn-nya ya, tingkat mempelajarinya. Jadi yang ngutus dia tuh Yesus itu memanggil dia bukan Allah kan, aslinya kan? Bapak, Ini Abba. bukan. Kita kan kalau makanya saya ketik ya klaim tentang klaim ya. Klaim itu harus balancing dengan knowledge learn-nya itu ya. Tentang pelajarannya itu. Jadi ada balancingnya yang mana diterima orang. Aku Anda kalau lu seharian di sama apa? Di komal orang luar. Anda kalau belajar tentang tradisi Yudaism, kenapa mereka memanggil Tuhan itu dengan panggilan Bapa? Itu juga disuarakan Al-Quran. Nah, iya, kan kemarin kode Al-Quran. kan sudah ya, cuma ya kode itu ya. Nah sekarang saya tanya, ya, dan hai dengarlah Bani Israel, Allah Tuhan, Allah kita tuh Esa, dalam bahasa kita kitab Indonesia kan Allah. Yang aslinya dia ngomong apa coba? Shema Israel, Apalagi coba? Adonai Eloheinu. Ada nggak kata Allah dia nyebut? Enggak ada. Atau Makanya saya Tuhan, heran kenapa ataupun kalian Tuhan. menggunakan kata Allah. Ya kan ini kan kitab Indonesia, orang Indonesia kita. Oh, iya, makanya saya heran kenapa kalian menggunakan kata Allah, sementara dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Allah di situ. Iya, makanya ada sandingan. Tapi kalau lebih lengkapnya situ ada, soalnya kalau di Alkitab kan Allah yang mereka sebut ya. Tapi alfabetnya sama, nggak ada SWT-nya, bedanya di situ. SWT ada, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Oh itu ya, Subhana, SWT itu Subhana. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di Alkitab ada seperti itu. Ada. Terus kemarin biji nangka yang digoreng sama tetangga itu habis dimakan tadi? Enggak. Habis atau enggak? Bijinya iya, habis enggak? Ini parah nih. Habis atau enggak? Katanya mau dimakan pakai madu. Oleh karena nggak habis itu kan banyak palsunya, jadi ngunyahnya nggak enak. Kan kemarin kan sudah dibilang. Tapi saya kan dikasih banyak madu yang- juga. Ada dikasih madu. Madu campur parutan kelapa katanya ya. Katanya sih, benar nggak? Benar, informasinya benar. Masya Allah.
Luar biasa. Terus pada saat disuruh sama emaknya ke pasar, sendalnya putus, diburu anjing katanya. Tadi kan sama Mbak Mican gini ya. Oh. Di Komalnya Nita saya bilang kan kalian kan penerima nih roh jin ya. Oh, Jadi gitu. roh kalian saya bilang Bukan. Yang ku maksud di Komalnya Mican itu katanya jinnya pakai sendal ke pasar tapi putus. Benar nggak informasinya gitu? Iya. Oh Allah, Mak. Nah, dia kan ngomong anak saya nih Rojin, nah udah. Jadi kan yang dengarnya itu kan menerima nih gua Iya, kasih iya. HP sama lah nih Rojin kan. Nah, dan yang menerima itu rohnya pasti brewokan. Oh iya. Ru ya brewok. kalau dalam itunya ru. Kan? Ru pakai brewok segala nih. Brewok. Akang bisa. tanggung jawab, Kang. Assalamualaikum, peta. Agak kereba. Enggak tuh kesini tahu itu, yani saya kesini.